Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan sesi ketiga terjemah kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Disebutkan dari segolongan orang salaf bahwa mereka pernah berwasiat agar dibacakan Al-Quran di atas kubur mereka setelah proses penguburan. Abdul Haq berkata, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa beliau berwasiat agar dibacakan surah Al-Baqarah di atas kuburnya. Yang juga berpendapat seperti ini adalah Al-Ma'la bin Abdurrahman. Tapi Al-Imam Ahmad mengingkari riwayat ini sebab tidak ada satu athar pun yang menyebutkan hal ini. Al-Khalal menyebutkan di dalam Al-Jami' tentang bacaan di atas kuburan dari Abdurrahman bin Al-Ala bin Al-Lajlaj dari ayahnya. Beliau berkata, ayahku berpesan, jika aku mati, letakkanlah jasadnya di liang lahat sambil ucapkan dengan asma Allah dan menurut sunnah Rasulullah, lalu taburkan tanah dan bacakanlah permulaan surah Al-Baqarah di dekat kepalaku, karena aku pernah mendengar Abdullah bin Umar mengatakan yang seperti itu. Abbas Ad-Du'ari berkata, aku bertanya kepada Ahmad bin Hanbal tentang hal ini, apakah engkau membaca sesuatu di atas kuburan? Beliau menjawab, tidak. Lalu aku bertanya kepada Yahya bin Mu'in, maka dia menyebutkan riwayat di atas. Al-Khalal menyebutkan dari Ali bin Musa Al-Haddad, orang yang amat jujur. Beliau berkata, aku bersama Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Qudamah Al-Jauhari menghadiri jenazah. Ketika mayat sudah dikubur, ada orang buta yang duduk di sisi kuburan dan membaca Al-Quran. Maka Al-Imam Ahmad berkata, bacaan semacam ini di atas kubur adalah bid'ah. Ketika kami sudah meninggalkan area kuburan, Muhammad bin Qudamah bertanya kepada Al-Imam Ahmad, wahai Abu Abdullah, apakah komentarmu tentang Bashir Al-Halbi? Beliau adalah orang yang dapat dipercaya, jawab Imam Al-Ahmad. Apakah engkau pernah menulis sebuah hadis darinya? Tanya Muhammad bin Qudamah. Pernah. Aku diberitahu mubashir dari Abdurrahman bin Al-A'la bin Al-Lajlaj dari ayahnya bahwa beliau berpesan agar dibacakan permulaan surah Al-Baqarah dan penutupnya di dekat kepala saat dia dikuburkan. Dia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Umar juga berwasiat seperti itu. Maka Al-Imam Ahmad berkata, kalau begitu kembalilah dan katakan kepada orang buta itu bahwa dia boleh membacanya. Al-Hasan bin As-Sahbah Az-Za'farani berkata, aku pernah bertanya kepada Syafi'i tentang membaca Al-Quran di dekat kuburan, maka dia memperbolehkannya. Al-Khalal menyebutkan dari Asy-Sya'bi, ia berkata, jika ada orang yang meninggal dunia, maka orang-orang Ansor saling berebut untuk membacakan Al-Quran di dekatnya. Dia juga berkata, aku diberitahu Abu Yahya An-Naqid, ia berkata, aku mendengar Al-Hasan bin Al-Jarawi berkata, aku melewati kuburan saudariku, lalu aku membaca surah Al-Mulk karena aku ingat dirinya. Lalu ada seorang laki-laki mendekatiku seraya berkata, aku bermimpi bertemu dengan saudarimu yang berkata kepadaku, Allah menganugerahkan pahala kebaikan kepada Abu Ali karena aku bisa mengambil manfaat dari apa yang dibacanya. Di dalam riwayat An-Nasa'i dan lainnya disebutkan dari hadis Ma'qil bin Yasar Al-Mazni
Dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, bacalah surah Yasin di dekat orang yang meninggal di antara kalian. Yang dimaksud bacaan surah Yasin di sini ialah ketika seorang mendekati ajalnya. Seperti sabda beliau yang lain, laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Memang ada yang menakwili dengan membacanya di dekat kuburnya, tapi pendapat yang paling pertama itulah yang lebih benar. Hal ini didasarkan kepada beberapa hujjah. Hujjah pertama, perintah beliau untuk membaca surah Yasin itu sama dengan perintah beliau untuk membacakan la ilaha illallah ketika seorang mendekati ajal. Kedua, orang yang hendak meninggal dapat mengambil manfaat dari surah ini karena di dalamnya terkandung tauhid, hari berbangkit, kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang memiliki tauhid, dan terkandung kegembiraan bagi orang yang meninggal saat membaca firman. Dalam surah Yasin ayat 27 dan 28 yang artinya, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Roh merasa senang dengan bacaan ini dan ingin segera bersua Allah, dan Allah pun suka bertemu dengannya. Jadi bisa dikatakan surah Yasin merupakan jantung Al-Quran dan mempunyai pengaruh yang khusus serta mengagumkan jika dibaca di dekat orang yang mendekati ajal. Abul Faraj bin Al-Jauzi berkata, kami ada di dekat syekh kami, Abul Waqt Abdul Awal, saat dia mendekati ajal. Pada saat-saat terakhir yang dia lakukan ialah memandang ke arah langit sambil tersenyum, seraya membaca ayat, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui apa yang menyebabkan Rabbku memberi ampun kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan, yakni dalam surah Yasin ayat 27 dan 28. 3. Yang bisa dilakukan orang-orang dahulu dan sekarang ialah membaca surah Yasin di sisi orang yang mendekati ajal. 4. Sekiranya para sahabat memahami perintah Nabi SAW untuk membaca surah Yasin itu sebagai bacaan dekat kuburan, tentu mereka akan melaksanakannya dan menjadikannya sebagai kebiasaan. Tapi mereka tidak membacanya di kuburan. 5. Manfaat yang bisa diambil saat mendengar bacaan surah ini pada detik-detik terakhir keberadaannya di dunia. Peresapannya di dalam hati dan pikiran merupakan maksud yang diinginkan dari bacaan ini. Tapi jika surat ini dibaca di kuburan, maka tidak ada pahala yang didapatkan, karena pahala didapatkan entah dengan membacanya atau mendengarkannya. Berarti ini merupakan amal, sementara orang yang meninggal dunia sudah terputus amalnya. Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Haq Asy-Syabili mengartikan hal ini dengan berkata, disebutkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia bisa menanyakan orang-orang yang masih hidup, bisa mengetahui perkataan dan perbuatan mereka. Lalu dia menyebutkan bahwa Abu Umar bin Abdul Bar menyebutkan hadis Ibnu Abbas dari Nabi Muhammad SAW, ma min rajulin yamurru bi qabri akhihi al-mu'mini kana ya'rifuhu fayusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam, yang artinya, tidaklah seseorang melewati kuburan saudaranya sesama mukmin yang dikenalnya lalu dia mengucapkan salam kepadanya, melainkan dia mengenalnya dan membalas salamnya. Yang demikian ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah secara ma'ruf. Beliau berkata, jika orang itu tidak mengenal orang yang ada di dalam kuburan,
dan mengucapkan salam kepadanya, maka ia hanya membalas salamnya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu 'indahu illa ista'nasa bihi hatta yaquma." Yang artinya, tidaklah seseorang menziarahi kubur saudaranya lalu duduk di sisinya, melainkan ia senang atas kedatangannya hingga ia bangkit. Al-Hafidh Muhammad berhujjah dalam masalah ini dengan riwayat Abu Daud di dalam sunannya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Yang artinya, tidaklah seseorang menyampaikan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan rohku hingga aku dapat membalas salamnya. Sulaiman bin Nu'aim berkata, aku pernah melihat Nabi Muhammad SAW dalam mimpi. Lalu kukatakan kepada beliau, wahai Rasulullah, orang-orang yang datang kepada engkau dan menyampaikan salam kepada engkau, apakah engkau mengetahui mereka? Beliau menjawab, ya, dan aku membalas salam mereka. Beliau juga berkata, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabat apa yang harus mereka ucapkan saat memasuki area kuburan. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang sudah meninggal dunia dapat mengenali salam orang yang menyampaikan salam kepadanya dan mengetahui doa orang yang berdoa baginya. Abu Muhammad menyebutkan dari Al-Fadhil bin Al-Muwaffiq, beliau berkata, cukup sering aku menziarahi kuburan ayahku. Suatu hari aku melihat jenazah ayahku di atas kuburnya, tapi aku segera meninggalkannya untuk keperluanku dan aku tidak memperdulikannya. Pada malam harinya aku bermimpi bertemu dengannya yang berkata kepadaku, wahai anakku, mengapa engkau tidak menghampiriku? Aku bertanya, apakah ayah tahu ketika aku menziarahi kuburan ayah? Wahai anakku, demi Allah, aku sudah mengetahui dirimu saat kamu muncul di jembatan itu hingga kamu tiba di sisi kuburku. Saat kamu duduk hingga bangkit, aku tetap melihatmu hingga kamu melewati jembatan itu. Ada riwayat yang sahih dari Amr bin Dinar. Beliau berkata, tidaklah ada orang yang meninggal melainkan dia mengetahui apa yang terjadi di tengah keluarganya setelah itu. Saat mereka memandikan dan mengkafaninya, dia dapat melihat mereka. Diriwayatkan dari Mujahid dengan riwayat yang sahih, dia berkata, sesungguhnya orang yang bisa mengetahui saat dia di dalam kubur kesolehan anaknya setelah itu. Sesungguhnya seseorang bisa mengetahui saat dia di dalam kubur kesolehan anaknya setelah itu. Yang demikian ini juga dilakukan orang-orang semenjak dahulu hingga sekarang, yaitu yang bisa membaca suatu di kuburnya, sekiranya orang yang ada di dalam kubur tidak bisa mendengar dan mengambil manfaat. Tentunya itu adalah perbuatan yang sia-sia. Ketika Al-Imam Ahmad ditanya tentang masalah ini, maka dia menganggapnya sebagai perbuatan yang baik dan berhujjah bahwa hal itu sebagai suatu amal. Dalam hal ini ada hadis dhaif yang disebutkan At-Tabrani di dalam majmu'nya dari hadis Abu Umamah. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan kalian sudah meratakan tanah, hendaklah salah seorang di antara kalian berdiri di bagian kepalanya sambil mengucapkan, hai fulan bin fulan, karena sungguhnya dia mendengar dan tidak bisa menjawab. Kemudian hendaklah dia mengucapkan, hai fulan bin fulan, untuk kedua kalinya. Lalu hendaklah dia duduk dan mengucapkan lagi, hai fulan bin fulan. Saat itu orang yang ada di dalam kubur berkata, berilah kami tuntunan, niscaya Allah akan merahmatimu, tapi kalian tidak mendengar. Lalu hendaklah dia berkata, ingatlah apa yang engkau bawa saat meninggal dunia.
yaitu kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, bahwa engkau ridha kepada Allah sebagai Tuhan, kepada Islam sebagai agama, kepada Muhammad sebagai Nabi, kepada Al-Quran sebagai imam. Sesungguhnya malaikat mungkar dan nakir saling menjauh sambil berkata, menjauhlah dariku, tidak ada gunanya kami ada di dekat orang ini, karena hujahnya telah dibacakan kepadanya. Sehingga Allah dan Rasulnya menjadi pembela di hadapan kedua malaikat itu. Ada seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana apabila ibu orang yang meninggal itu tidak diketahui? Jawab beliau, dia bisa menisbatkan kepada ibunya Hawa. Meskipun hadis ini dhaif dan tidak kuat, tapi keterkaitan amal dengan orang yang sudah meninggal dunia dimanapun dan kapanpun tetap terjalin dan tidak bisa diingkari, sehingga hal ini bisa diamalkan. Allah tidak menganggap amal ini hanya sekedar tradisi di tengah umat Islam yang menyebar di dunia bagian barat maupun timur. Umat yang paling sempurna akalnya dari segala umat yang ada, yang paling banyak pengetahuannya, yang tidak mungkin berseru kepada orang yang tidak bisa mendengar dan mengetahui. Hal ini dianggap perbuatan yang baik, tidak diingkari siapapun. Disunnahkan orang terdahulu untuk orang di kemudian hari. Sekiranya orang yang diseru tidak bisa mendengar, tentunya seruan itu seperti ucapan yang ditujukan kepada tanah, batu, pohon, atau sesuatu yang tidak ada sama sekali. Ad-Daud meriwayatkan di dalam sunannya dengan isnad yang tidak apa-apa bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menghadiri jenazah. Setelah dikubur, beliau bersabda, mohonkanlah keteguhan bagi saudara kalian, karena saat ini dia sedang ditanya. Beliau menggambarkan bahwa pada saat itu masyarakat, beliau menggambarkan pada saat itu mayat tersebut sedang ditanya. Jika dia sedang ditanya, berarti dia mendengar bacaan. Disebutkan pula dari beliau dengan riwayat yang sahih bahwa mayat bisa mendengar suara sandal orang-orang yang mengiringinya saat mereka meninggalkan kuburnya. Syabib bin Syaibah berkata, ibuku berwasiat kepadaku saat menjelang ajal, hai anakku, jika kamu sudah mengubur jasadku, berdirilah di sisi kuburku dengan ucapkan, wahai Ummu Syabib, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka ketika jasadnya sudah dikuburkan, aku melaksanakan seperti wasiatnya itu, dan setelah itu aku pulang. Pada malam harinya aku bermimpi bertemu dengan ibu yang berkata kepadaku, wahai anakku, kini engkau telah kembali kepada keluargamu. Sekiranya saja kamu tidak mengingatkan aku tentang la ilaha illallah, rupanya kamu tetap ingat wasiatku, hai anakku. Demikian sesi ketiga terjemah kitab Ar-Ruh karya Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.